waktu kita. Nah, berarti nanti tanggal 31 itu keputusannya. Keputusan untuk apa? Untuk melihat arah pergerakan The Fed di September nanti. Tapi kalau view kita udah katakan benar-benar kan sejak awal Agustus. Semua agenda Amerika Serikat ini bikin gold global, emas dunia ini bikin rebound, bikin bullish terus dan bakal naik terus sampai pokoknya full September lah. Makanya Agustus ini kita suruh sero-sero dan terbukti kan dari akumulasi Juli kemarin global emas dunia itu di $4.000, sekarang udah 4.500, 4.600, kemudian koreksi sedikit dan ini bakal naik terus sampai ke puncaknya di $6.000. Jadi kalau hitungan rupiah berarti udah 3 juta lebih nantinya di $6.000 itu. Dan terbukti kan sektor emas di saham itu rebound bahkan buluran naik kencang. Ada BRMS, ada Indi, ada MBKA, ada emas. Tunggu, ini kayak mana rekodnya? Teman-teman ada yang rekod nggak? Lupa pula rekod. Ya bisa nanti di share di grup. Jadi sektor emas ini bakal naik terus kan? Agenda terakhir di Agustus, agenda Amerika Serikat ada Jackson Hole. Kalau waktu kita di tanggal 28 sampai 30, ini memprediksi pergerakan The Fed di September. Ini juga bakalan bikin naik sektor gold. Jadi sektor emas ini masih akan naik terus sampai akhir Agustus. Yang belum punya silakan akumulasi lagi lah. BRMS, Indi, Tins, Inco, Antam, MDKA, prioritasnya ada BRMS sama emas. RC, HRTA itu kecil-kecil lah, gorengan. Jackson ya udah kita sampaikan kan, pokoknya semua agenda Amerika Serikat itu bikin sektor emas naik. Jadi teman-teman ya simpel aja, teman-teman akumulasi aja sektor emas. Padahal udah kita sampaikan di Agustus kan. Mungkin teman-teman yang udah ngambil lagi floating gain, kayak BRMS, kayak emas, kayak Indi, itu udah lumayan naik. Walaupun memang liquidity-nya terlalu berat, jadi kenaikannya itu sedikit aja, 6%, 5%. Tapi kalau duit teman-teman ya 500, 700, 800 juta kan berasa kan. Tapi untuk long swing kok. Kita nggak tahu nanti titik meledaknya itu kapan. Bisa jadi September ini window dressing pada meledak-meledak tuh saham emas tuh. Makanya teman-teman akumulasi aja. Ini mumpung lagi naiknya santai. Dia walaupun bull run tapi kalau kita bilang candlenya candle akum, hijaunya masih hijau kecil-kecil, belum meledak, bisa naik 20% sehari, bisa naik 30% sehari, itu belum. Kecuali kayak kemarin tuh Opas tuh ngeri tuh, Opas tuh spike daily, kemudian sideways 1 minggu, spike lagi sideways 1 minggu. Nah itu global triggernya. Tunggu. Baru tuh IHSG kan kita udah sampaikan Agustus ini weekly zebra. Minggu pertama hijau, minggu kedua merah, minggu ketiga hijau, minggu keempat, minggu terakhir ini, minggu ini itu merah. Jadi ya kalaupun sekarang hijau akibat dari pembahasan Rabu kemarin yang trapnya nauzubillah,
Tapi kemungkinan besar Jumat, Senin ini bakal merah. Jadi yang FOMO-FOMO perhatikan beli keduanya, beli di bawahnya lagi. Jadi teman-teman jangan panik ketika harga itu turun. Masa dikit-dikit merah kayak kemarin tuh hari Rabu itu kan merah semua kan karena keseret ISG, karena keseret news demo. Semuanya pada minta view, semuanya pada pengen cut loss. Ya nggak bisa kayak gitu. Harusnya itu kalau misalnya ada trader profesional, trader mental baja, itu waktunya zero. Itu paling enak sebenarnya kan. Makanya ketika hari ini rebound akibat pembalasan trap kemarin, itu harusnya cuan gede. Nah ini lagi nih, nanti Jumat besok dan mungkin Senin merah, jangan minta view lagi, view-nya tetap ke atas. Ya mungkin teman-teman waktu merah, teman-teman akumulasi lagi, akumulasi santai untuk nyambut September window dressing. Jadi gitu, jangan sikit-sikit minta view, turun minta view, turun minta view, view-nya sama. Itu ISG kita, window dressing udah kita sampaikan di September. Welcome window dressing. Bahkan sektor emas saja udah mulai window dressing kan, udah mulai dia balik arah ke atas. Jadi kalau teman-teman masih ketinggalan sektor emas, sayang banget. Dia udah hampir setengah jalan itu sektor emas. Tunggu ya, tunggu. Kita bahas ini dulu nanti bacain komen. Minggu ini kan demo kan udah kita bahas kan. Demo itu namanya daily trigger. Jadi ada trigger yang itu jangka panjang, ada trigger itu cuman harian. Nah, jadi teman-teman harus bisa bedain news-newsnya, berita-berita yang teman-teman dapatkan. Itu teman-teman bisa bedain mana ini yang jangka panjang, mana ini oh ini cuman harian aja, besok bisa rebound kok. Atau ini harian aja naiknya, besok bisa trap kok. Contohnya apa? Contohnya kayak demo ini. Demo ini kan momentum ya. Dia demo ini bukan jangka panjang. Demo ini kan tertanggal dia. Oh hari ini, oh hari sekian. Dia 1 hari aja. Atau 2 hari. Atau 3 hari. Jadi euforianya mungkin paling lama seminggu. Contohnya apa yang kena trigger demo? Tempo kan naik kan. Tempo dari sebelum demo itu udah kena trigger dia, udah ada yang akumulasi kecil. Nah, 1 hari, 2 hari, H-1 itu kemarin arah kan. Nah kita lihat besok, kalau arah mestinya kan masih loncat lah. Dia kalau arah itu open high trap. Jadi kalau misalnya besok nggak ada notice apapun, nggak ada news apapun, berarti tempo ada potensi trap. Jadi teman-teman opening ketika loncat itu teman-teman harus bisa jual, kecuali newsnya berlanjut, misalnya demonya itu berlanjut sampai besok. Nah mungkin masih bisa naik. Jadi tempo besok naik, kontranya apa? Kontranya IHSG merah. Sebenarnya gitu aja, simple sebenarnya. IHSG merah itu banyak macam lah. IHSG merah kan berpengaruh dengan news juga. Ada news misalnya kalau zaman kapan ya, April apa dia masalah kesehatan, oh euforia virus, jadi IHSG merah, sektor farmasi itu lagi naik. Jadi itu pasti ada plus minusnya lah. Bad news itu ada plus minusnya, tergantung apa beritanya. Ya itulah contohnya seperti itu trigger daily. Jadi ketika news itu berakhir harian,
dia bisa balik balik trap atau balik naik. Jadi pas news itu berakhir, mana yang kemarin turun bisa balik naik, mana yang naik bisa balik turun. Jadi pas kemarin demo nih, itu kan pada turun semua, hampir semua saham-saham di bursa kita turun. Tapi kebalikannya, Tempo malah naik. Nah nanti ketika demo ini berakhir, Tempo ini balik turun. Saham-saham yang kemarin turun itu balik naik. Jadi seperti itu. Itu namanya baca trigger daily. Nggak cuma itu, nanti ada berita-berita pokok, ada pesanan berita, misalnya saham perusahaan mencetak laba sekian. Kalau dalam bandarmologi, yang paling ngaruh itu ketika perusahaan cetak laba 1000%, di atas 1000%, itu pasti naik. Nah itu dalam bandarmologi. Jadi itu newsnya triggernya trigger daily, bukan jangka panjang, tapi trigger daily. Jadi ketika perusahaan itu muncul nih news pesanan, listing, perusahaan cetak laba ribuan persen, 1000%, misalnya apa yang bagus tuh? Ya pokoknya laba, kode emiten laba, itu cetak laba 1000%. Udah, laba itu setelah listing news itu dia bisa naik bahkan sampai arah. Besoknya bisa trap itu bukan karena apa-apa, karena itu karena triggernya daily. Nah itu yang kita sebut dengan L rumor. Tempo itu L rumor. Jadi trigger laba itu L rumor. Jadi pesanan news yang naiknya harian paling 1 sampai 3 hari itu naik lalu trap, itu berarti L rumor. L rumor itu bandar yang menaikkan harga atau menurunkan harga saham itu berdasarkan news. Jadi seperti itu L rumor. Udah paham kan? Jadi ya nantikan aja lah trigger berikutnya. Ini bakal ada apa lagi sih? Nah, trigger yang jangka panjang itu apa? Yaitu sektor gold. Kita udah tahu kan dolar ini makin lama, nanti makin ke sini, makin ke sana, makin ke depannya itu makin melemah. Dan kebalikannya gold, Bitcoin, dan komoditi lainnya itu bakalan bullish. Ya itu berarti jangka panjang. Dia jangka panjangnya sampai kapan? Sampai 6 bulan. Karena dolar menguat kemarin tuh 6 bulan, dari Januari sampai Juni. Jadi reboundnya di Juli, titik pucuknya dolar itu di atas, itu udah melemah, makin jeblok, makin hancur ke bawah. Juli sampai Desember itu rebound kencang selain dolar. Ya itulah kontranya, ada gold, ada Bitcoin, dan tentunya saham-saham sektor emas gitu. Tuh data center lagi, kemudian ya itulah ada proyek-proyek PLTS. Itu kan berarti kan ada rumor, ada news yang mungkin jangka panjang dia naiknya bukan harian. Makanya kita tengok aja permainannya itu, project bandar itu punya project itu bisa sampai seminggu, 2 minggu, bahkan bisa sampai bulanan. Contohnya kayak MDIA Kota Pada, itu awalnya news tapi kan jadi project bandar yang jangka panjang. Artinya bukan dinaikkan dalam sehari, 2 hari, 3 hari, tapi bisa sampai 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu cara simpel membaca saham kan, cara simpel membaca analisa saham berdasarkan berita.
Itu paling simpel. Jadi nggak perlulah teknikal tarik garis sini, tarik garis sana. Yang tarik garis di hari Selasa ternyata jebol di hari Rabu. Habis jebol minta view itu terus kan. Nanti rebound view lagi. Kan ribet jadinya. Kita let it flow aja lah. Ngikutin permainan berita. Ya ujung-ujungnya Bowo mau ngapain sih dia sebenarnya. Nah, kita ngikutin beliau aja. Jadi infonya bukan info A1 tapi info R1. Prabowo ada sepak terjang apa? Yang terakhir itu kan ya PLTS kan yang dari Pak Bowo. Info R1-nya kan dari PLTS. Ya, jadi PLTS pada naik tuh kan. DSSA, teman-teman DSSA itu kan data center kan. Data center apa ya kemarin tuh triggernya? Lupa newsnya tuh. Trigger terbesar data center tuh apa? Coba lah nanti dikulik ya. Dah, pokoknya September itu window dressing, teman-teman silakan lah akumulasi sektor emas. Nanti lain-lain pergerakan saham-saham lain atau proyek-proyek saham gorengan, nanti kita tengok mana yang bakal ngikutin pergerakan ininya. Karena ya news itu kan berkala, kita nggak bakalan tahu apa yang terjadi nanti, apa berita-berita yang bakal listing di September nanti. Ipo swap, Ipo swap, buy or apa ya? Buy or buy apa? Beli atau tinggalkan Ipo swap. Yang beli Ipo swap ketik 1. Teman-teman yang belum follow dulu ya. Teman-teman yang belum follow dulu. Lihat atau tinggalin. Kita masih wait and see ya sebenarnya. Ipo swap ini dia bakalan listing sendirian apa enggak. Tapi yang jelas sektor kesehatan nggak ada yang zong kan. Kemarin kan ada JCX, ada EMI, itu bandar, walaupun di bandar ganas, tapi naik kan. Ya untuk take profit 1-2 kali arah oke lah ya. Itu Ipo swap. Cuma nanti kita bahas lah nanti ke depannya. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita bahas. Ya belum. Nanti Ipo swap nanti kita bahas detail dulu di grup, baru nanti kita Kenapa Ipo sektor kesehatan semua? Apa gara-gara negara ini sakit? Cuaks. Nah, justru karena nggak ada yang sakit, jadinya operasionalnya itu mereka harus bayar operasional rutin karena nggak ada yang sakit. Soalnya orang-orang Indonesia ini kuat mental semua, ya kan? Tunggu. Nah, rotasi kita kan kalau kita tengok sepak terjang Agustus meriang aja di Karaoke.
rotasi kalau kita tengok sepak terjang di Agustus, setiap hari Rabu Selasa, kan jadwal proyeknya kan rotasi itu kan di Rabu dan Selasa ya. Tapi kalau kita tengok, kalau kita lihat rotasi mainnya di mana coba? Ayo ketik, yang tahu rotasi main di mana? Sektor mana? Sektor mana? Sektor mana? Ya, literally kalau misalnya project yang benar buat project rotasi yang daily ya, apa weekly, yang main di setiap Selasa Rabu, itu yang naik itu sektor Wak Haji, sektor Haji Isam, Jar, Fas, TB, Begun. Triggernya apa? Triggernya Bian. Kan udah kita sampaikan 2 minggu lalu. Ini Haji Isam bakal akuisisi Bian. Bian bakalan naik 100% mungkin kan. Terbukti kan setelah kita ngomong besoknya arah kan. Dan bakalan naik terus. Untuk nopang ISG mungkin ketika ISG bakalan crap apa gimana kan. Nah itulah topangannya. Jadi setelah news 2 minggu yang lalu kemarin, ternyata dia berlanjut sampai sekarang kan. Ini dia lagi konsolidasi. Kemungkinan minggu depan bakalan naik lagi. Jadi teman-teman punyalah sektor Wak Haji ini. Mau yang paling murah ada Jar, ada Fas yang volatil tinggi. Ya kalau likuiditasnya rendah, PG apa Pegun ya, Pegun TB asli Pak punya Haji Isam, cuma kan akselerasi kayaknya likuiditinya rendah banget. Ya kalau mau yang mahal ya dia. Jadi gitu. Jadi teman-teman kalau minggu depan itu rotasi bakal main Selasa Rabu lagi Wak Haji, teman-teman udah punya. Oke. Dah. Baru tuh jangan lupa akumulasi ya, paling enggak punya Jar atau punya Fas lah. Nah, Fas kan kita view kan, Fas itu bullpenan, dia bakalan break sampai ke 700 view-nya. Dia lagi main di 500-an nih, mumpung lagi di 500-an, dia bakalan break up, udah 3 kali resist nih. Tinggal terbang aja, entah minggu depan kita Selasa Rabu. Ya kejutannya mungkin hari Senin udah terbang kan, kita nggak tahu sepak terjang Haji Isam ini apa, karena dia paling dekat sama pemerintahan. Konglo yang paling dekat sekarang sama pemerintah ya Pak Haji Isam ini. Dia mepet ke Rafi yang punya jabatan di pemerintahan tuh seperti apa. Kemudian masalah kebakaran Pak Haji Isam juga yang penanggung jawab di Kalimantan. Nah pokoknya Konglo yang paling dekat saat ini Pak Wak Haji itu. Jadi kayaknya rotasi ini bakalan suka main-main di sektor-sektor Wak Haji ini. Jadi gitu. Kedengaran nggak suaranya? Iya malam. Oke dengar ya. Oke jelas. Oke, L rotasi udah, L rumor udah. Kayaknya itu aja deh. Ya, itu aja kayaknya. Dah, sekarang kita mau bahas apa nih? Sapa aku Kapten, pengikut bandar. Halo. Aduh, Mak.
Ini kayak running thread ini. Ngetik semua, bahas. Teman-teman follow dulu. Yang belum follow, follow dulu. Buat sampai 1000 bisa lah ya. Ayo, follow dulu. Buat sampai 1000. Jangan di unfollow. Aduh, siapa yang unfollow nih? Follow dulu. Terima kasih Bang Ridwan. Panggil nama aku sendiri. Cara tahu target view gimana? Target view itu didapat dari teknikal. Pola-polanya itu kan ada target kenaikan. Jadi ada pattern, ada target kenaikan. Jadi teman-teman ada kita bahas di buku apa sih namanya tuh? Technical Analysis for Mega Profit atau apa gitu. Ada di e-booknya, di grup itu ada e-book. Nah, teman-teman bacalah gitu. Ada room modul. Itu isinya e-book Technical Analysis for Mega Profit. Nah, itu baca di situ. Itu ada target kenaikan. Jadi situlah kalau kita tahu arahnya itu mau kemana. Minggu pertama bakalan bull kah Kapten? Ya, minggu pertama bullish. Buku bandarmologinya Kapten belum dibuka, belum di listing untuk umum, belum di listing untuk publik, masih untuk konsumsi tim aja. Padahal kita udah nulis dari sejak 2022. Jadi punya update dulu. Absoro masih jelek. Absoro masih jelek. Jadi kalau bisa teman-teman punya sektor WA aja. Bandar Kapten kayaknya. Enggak, kita nggak bandar, kita retail unyu. Tempo gimana? Tempo kan kemarin closing arah, saham arah melanjutkan kenaikan. Jadi kalau besok demonya udah berakhir, berarti open high trap. Jadi teman-teman jual di opening. Pada dan Nisapa, pada kan akuisisi. 100 juta pertama, gampang. Teman-teman punya 99 juta masuk ke Kija, Al-In Kija, besok TPD 277, dapat 100 juta. Pada masuk lagi masih oke. Ketawa dia. Pakai petir. Anjay. Kapan rotasi ke bot? Gak ada ya, belum. IATA masih bagus. IATA ini kan bullpenan dia. Nikmati aja dulu triangle-nya. Cicil aja. Kita nggak tahu besok ini bakalan merah sampai 31 sampai Senin atau hijau-hijau terus, kita nggak tahu. Kalau belum naik ya cicil aja. Bang, lu temenan sama Belvin nggak? Belvin itu mentor kita. Apa ya ibaratnya? Fun fact, Belvin itu adalah mentor kita dulu di tahun 2021. Fun fact, dulu Belvin itu buka kelas 3,5 juta atau berapa ya, tapi kita ngambil kelas yang 6 juta. Nah, jadi itu bisa terabar sama beliau lah. 6 juta dulu awal-awal masih sedikit banget. Bisa ya, opsi dari tadi itu opsi dari ada yang
Itu sebelah ramai banget ya. Biasa lah Pak. Burger King jangan tutup ya. Burger King insya Allah bakalan tutup kalau kita udah jadi bandar. Kalau lagi di Batam boleh main ke kantor. Kantornya privasi sebenarnya. Soalnya kalau kalau terdeteksi kita hanya kena gebuk, ya kena gerbek Satpol PP. PTMP kapan terbangnya? PTMP, oh yang Setwest itu ya. Bulan depan lah berarti, kan 1 bulan sekali naiknya. Agak ramai ya. Wajar lah, kedai kopi nih. Kedai kopi. Lagi di kedai kopi. Wajar ramai. FCA yang menarik. MDI yang menarik FCA-nya. Ya lagi di top 10. Jar potensi naik nggak besok? Harusnya sih naik. Nah ini bandarmologi lagi. Bandarmologi UMA. Setiap saham yang dicap atau ditato UMA, setelah UMA itu kan hilang tato UMA-nya, itu naik 80% naik. MDI ahoy keras, hold sampai cuan. Nah minimal ke 300 TP lah, terserah. Kita nggak tahu kenaikannya berikutnya berapa. Soalnya kayak Airgas ini kan, Airgas ini udah selesai dia karena ada ARB kan. Airgas hiknya berapa kemarin jadinya? 300 sampai nggak Airgas kemarin tuh? 300 nggak nyampe ya, sayang banget kan. Akhirnya turun selesai itu Airgas. Nggak tahu nanti rotasi siapa? Main kemana kita nggak tahu. Mungkin main ke Batch, SPR, atau saham-saham IPO yang kemarin trap. Oh yang kayak pipa kemarin, Futur atau PKTR aja lah. Pastikan teman-teman punya saham Bakri ya. Bakri kayaknya jangka panjangnya sih oke. Yang lemah syawat sekarang itu Hapsoro, PP itu belum ini lagi sepak terjangnya. Entah karena mereka nggak deketin Pak Prabowo. Hapsoro kan istrinya Puan ya kan, suaminya Puan kan, jadi agak sedikit kontra dengan Pak Bowo. Mungkin jadi lemah syahwat. Jadi nggak naik memang proyek Hapsoro itu. Yang naik Bakri karena mereka kan dekat-dekat sama Pak Bowo. Jadi teman-teman bisa baca lah kalau yang dekat ke Pak Prabowo ya rotasi senang main di sana. Pak Bakri, Wak Haji itu. Jadi simple aja. Pak Prabowo belum lagi ada PDKT sama Pak Bowo lagi. Nah, jadi gitulah. Termasuk cuannya Pak Prabowo, cuannya PP itu kan jadi agak lama ya naiknya. Kita nggak tahu trigger apa yang bakalan naik. Toba mulai merangkak naik. Toba udah rebound ya, udah buruan sebenarnya. Jatuhnya udah buruan karena trigger PLTS. Dia kan punya proyek PLTS, Toba, Puter, Indi, Real itu teman-teman kalau misalnya nggak kuat keluar aja udah. Dia triggernya zong ternyata newsnya. Cara deteksi L itu kan banyak, ada L rumor, ada L
rotasi, deteksi L rotasi, ya pokoknya satu sektor naik, kemudian teman-teman baca polanya, dapat itu, bisa deteksi. Contohnya Wak Haji yang main tiap hari Selasa Rabu. Gak denger ya, bising ya? Teman-teman kedengaran nggak? Kalau kedengaran tekan 1. Kalau bising, agak bising wajar lah. Namanya kedai kopi, namanya kafe. Ah, dengar kan? Dengar lah. Dengar cuman rame. iPhone di grup jualan iPhone itu fake ya teman-teman, itu penipuan. Jadi teman-teman jangan mau atau jangan mau beli iPhone harga 1,5, itu jelas nipu. VCR crossingan mulu. Ya, crossing itu tanda bandar jaga harga. Jadi tunggu trigger apa yang bikin dia naik. Crossing itu tanda bandar cuma jaga harga, lempar-lemparan barang kan. Kenapa bandar jaga harga harus crossing? Karena kalau misalnya nggak crossing, itu nanti dia jadi shareholder. Jadi para bandar pooling, bandar yang memegang saham publik, bandar yang mainin free float, bandar yang mainin saham masyarakat, jatah-jatah apa ya berarti penjatahan saham masyarakat di setiap sahamnya, bandar pooling yang kita sebut itu harus main crossing agar dia nggak terdeteksi jadi shareholder. Makanya kalian nggak pernah nemuin Pak Pierre atau yang kita kenal sekarang L rotasi atau L tangga. Nah, L tangga, Pak Pierre Foundation. Teman-teman ada yang kenal nggak Pierre Foundation? Pak Pierre. Tekan 1 kalau teman-teman kenal Pak Pierre. Tekan 1 kalau teman-teman Pak Pierre kenal Pak Pierre. Kalau teman-teman nggak kenal berarti teman-teman baru kemarin sore main sahamnya. Tekan 1 kalau teman-teman kenal Pak Pierre. Kalau tahu Pak Pierre, kenal Pak Pierre, tekan 1. Kenanya Pak itu. Kenanya ngomong. Teman-teman harus paham, harus tahu legenda pasar modal kita. Itu Pak Pierre. Pak Fir itu sampai sekarang masih ibaratnya padepokannya, walaupun beliau nggak main, beliau punya anak buah lah ibaratnya, atau mungkin kerabatnya yang main, itu kita sebut L tangga. Ya, bandar ganas di bursa. Dan itu nggak pernah sama sekali terdeteksi permainan mereka, bahkan sampai naik beggar. Contohnya kayak batch kemarin sampai 1.000, itu nggak ada terdeteksi di shareholder karena mereka hanya bermain crossing di saham publik atau saham free floatnya. Jadi gitu, itulah fungsinya crossing. Jadi tiap hari itu, tiap jam itu crossing terus, ganti-ganti akun biar dia nggak terdeteksi jadi shareholder.
Nah, mentok-mentok shareholder, kalau teman-teman punya project bandar, kemudian bandar itu jadi shareholder, itu berarti kurang jago mainnya. Contohnya siapa? Kobel, El Kobel. Itu project-projectnya selalu berakhir dengan jadi shareholder. Nah, aduh panjang lagi mau ceritain El Kobel nih. Tapi intinya, setiap saham-saham yang dia jadi shareholder zaman dulu, tahun 2021-2022, yang sekarang naik, itu bukan berarti bukan berarti si Kobel yang naik, yang punya project, itu sahamnya jadi bagus loh. Dan kemungkinan besar shareholder dia El Kobel ini nyangkut di saham di 2021-2022 di pucuk, itu bakalan kejemput ke ATH-nya dia, ke ATH APG tingginya dia. Contohnya apa? Kayak BSML sekarang, FPNI. FPNI itu kalau teman-teman tahu, itu adalah proyek dia di tahun 2021, 2020, apa 2022. Pokoknya tahun-tahun itu Kobel itu punya proyek FPNI. Tapi sekarang kenaikan harga saham FPNI itu bukan karena Kobel. Itu ada proyek bandar lain selain El Kobel yang gerakin harga itu. Jadi nanti APG Kobel FPNI di pucuk itu dia bakalan kejemput, dia bakalan naik sampai situ. FPNI juga gitu. FPNI dari harga sekarang, dari harga bottom kemarin itu bakalan naik sampai ke harga pucuknya El Kobel FPNI tahun berapa dia jadi shareholder. Jadi semuanya kejemput nanti. Nah itulah polanya seperti itu. Semua pola seperti itu. Film itu tahun berapa ya di project dia El Kobel itu? Kayaknya sebelum COVID. Nah setelah film lepas dari El Kobel, film itu dulu 200-an, sekarang udah sampai ribuan. Dulu tuh pucuk-pucuknya tahun kemarin tuh pucuk-pucuknya berapa deh? 2000-an lah kalau salah film tuh, bahkan lebih ya. Nah, artinya itu jadi saham bagus akhirnya, saham bagus yang nggak di project El Kobel. Jadi seperti itu, dia ibaratnya saham bekas El Kobel di project bandar lain jadi bagus, jadi naik tinggi. Nah, film sekarang 14.000, film 14.000 sekarang 800. Tapi dulu El Kobel tuh projectnya di 200 aja loh, mainnya 200, 100 sekian, 300. Itu dulu di project El Kobel bisa naik beggar. Kita nggak tahu nanti kenaikan FPNI itu bisa lebih dari beggarnya saham AVG pucuknya El Kobel waktu jadi shareholder. El Kobel itu Belvin Tanadi. El Kobel itu Belvin. Teman-teman kenal Belvin lah? Yang nggak kenal Belvin ketik 2, yang nggak kenal Belvin ketik 2, yang kenal Belvin tekan 1. Belvin itu adalah bandar favorit sejuta retail. Nggak tahu Belvin, sungguh terlalu Anda. Nah, bisiknya Baldo kita udah jarang ngikutin ya. Kayaknya sampai terjang dia pun kayaknya dia nggak punya project lagi. Jadi Belvin Tanadi itu adalah bandar yang sering kita sebut El Kobel. El Kobel.
Jadi semua bandar kita harus punya julukan. Jadi biar nggak ternotis sekali lah. Nah, bahas apa lagi? GG Bolpen apa Benjo? Masih bagus Bolpen sih. Delvin itu bagus. Dia backingan orang hukumnya keren. Susah kena tangkap. Kalau Benjo kan udah terbukti kena tangkap, berarti nggak keren. Delvin yang keren. Sebandar-bandar dia nggak ada bandar yang bisa nangkap. Bandar Kobel. Selama Kobel nggak pernah ketangkap, keren lah Kobel. Puter itu L tangga sebenarnya. Puter itu L tangga. L rotasi. PSDN, pokoknya yang ditinggalin dia kalau udah jadi sampah, udahlah susah untuk naiknya. Candle zebra, biasanya berapa lama? Tergantung pola. Dia ada yang sideways-nya, dojinya itu sampai 1 minggu ada. Jadi kita nyebutnya zebra weekly. Ada yang dojinya cuma 1. Jadi setelah doji dia big green. Jadi big green, doji, big green. Ada yang dojinya 2-3 kali. 2-3 doji, 2-3 days. Jadi setelah big green, doji 1, doji 2, doji 3, baru dia naik. Ada yang dojinya seminggu, dojinya sampai 7 hari kan. Big green, doji sampai 7 hari. Doji, minggu depannya baru naik. Ada, ya tergantung kita baca polanya seperti apa. Bayi itu udah selesai sebenarnya. Bayi itu udah selesai. Dia udah kena ARB kan. Terus ARB 5 kali. Cuman nggak tahu nanti kalau misalnya ada pola akumulasi kita bakal recall lagi ya. Saham itu naik turun teman-teman. Kalau waktunya turun ya turun, waktunya naik ya naik. Saham itu naik turun. Ada masanya naik, ada masanya turun. Nyantai aja. Ya itu mungkin kadang timingnya bisa 3 bulan, bisa cuma sebulan. Contohnya MDI itu dari pucuk sampai trap, kemudian balik lagi ke pucuknya, itu cuma dalam waktu 2 bulan. Iya 2 bulan, sebulan trap, sebulan naik, 2 bulan. Cuan gimana? Cuan masih jelek ya. Masih sideways sebenarnya. Santai aja, akumulasi aja. Timing Prajogo masih belum ada. Tempo besok open high grab. DSSA kalau ke gap bakalan trap gak? DSSA kan view-nya sampai 1400. Terserah teman-teman mau TP di gap, kemudian nanti koreksi beli lagi, atau swing sampai ke 1400. Kalau kapten tim L apa? L rotasi. Demas kita nggak jarang ngikutin Demas sih. Dia cuma spek aja. Oasa itu triangle. Sama kayak IATA. Oasa itu sama kayak IATA triangle. Masih dalam patternnya mungkin 2 minggu 3 minggu bakalan break up. Okas ikut view-nya sektor emas ya. Timingnya ya paling nanti September bakalan timing lagi spek tinggi. BKTR kan udah kita view bullish flag dia sampai ATH. Rans belum kita tengok, nantilah kita tengok Rans. Ija masuk aja sampai TP di gap 277.
Buat sektor gold masih bisa akumulasi. Merah besok sampai Senin itu akumulasi aja. Asa sektor ikan ya, belum nengok lagi kita sektor ikan. Tapi ya ada jelek, yaitu tadi sektor PP itu kurang sepak terjangnya. Jadi kita nggak tahu nih timingnya apalagi. Kemarin timing terakhir kan karena cuan di buyback, makanya naik kan semuanya. Habis itu udah sepi, nggak ada trigger lagi. GPSO, aduh lama itu siklusnya. Kok bisa hafal sih? Kok bisa hafal sih? Kita kan hari-hari bahkan tiap detik, tiap menit kita buka chart terus. Ya ada saham-saham yang mungkin nggak trending, yang kalian bahas, yang kita nggak tahu. GRPH kan udah naik, tinggal TP aja. GRPH isu apa? Aduh lupa lagi isunya. Bumi ikut Bakri. Bumi itu dewa. Bumi plus dewa. Itu bumi seirama dewa. Naik terus sih. Dia ngikutin sektor gold. Ya komoditi intinya. Pokoknya selama dolar melemah, komoditi naik, bumi bakalan naik. MDIA masih bagus, dia cuma FJ. PP kontra emas, oke. Tapi kalau mau akun PP juga nggak masalah sih. Kita cuma nunggu trigger sepak terjang Prajogo ini news berikutnya apa. Ya mungkin newsnya bakal buyback apa kita nggak tahu. Bumi seirama gold ya. Teman-teman yang belum follow dulu ya. Teman-teman yang belum follow dulu. Next ada view apa? Next itu kan ini sektor emas. Makanya kita bilang dia ada saham-saham sektor emas yang emasnya sektor emasnya naik, dia anomali bisa arah. Contohnya kayak Okas kemarin arah, Nice arah itu juga anomalinya sektor emas. Nanti bakalan ada anomali-anomali sektor emas yang bakalan arah tiba-tiba ketika sektor emas itu pada naik. Kita nggak tahu, mungkin berikutnya aksi atau berikutnya HRTA atau berikutnya PSAB, kita nggak tahu yang bakalan naik 20-30%. Nah, itu ya anomalinya sektor emas lah. Nice itu. Niche. Pengen kontra dari sampah. Wahaji kontra ke Wahaji aja boleh. Cara dapat berita rumor. Ngelek nggak teman-teman? Nggak ngelek kan? Cara dapat berita rumor. Itu teman-teman follow aja Instagram Stockwise. Kalau misalnya di Telegram itu kan ada koran saham Indo. Kalau misalnya dia nggak terlalu update, ya paling dari kita juga pantau aja di Fast Trading atau di room trading notes. Kita bakalan update terus corporate news. Rumor Bian kan Wahaji itu ada proyek dekat terus. Pokoknya Konglo yang dekat sama Pak Bowo itu bakalan rotasi itu bakalan senang naikin atau bakalan proyeknya itu bakalan kesana terus rotasi itu. Pokoknya yang dekat pemerintah. Besok Konglo apa yang main? Kita tengok aja lah. Harusnya sih jar karena trigger UMA ya. Kalau misalnya walaupun dia nggak UMA tapi nggak naik, ya tunggu aja, mungkin hari Selasa naik. Jadi akumulasi pas merah atau pas doji itu bagus. Nah, WiFi berarti adanya Prabowo. Ya boleh juga WiFi.
Kan WiFi kan data center ya, WiFi data center, WiFi juga IR, internet rakyat, kan proyeknya ada terus. Kija ke Gap ya, Kija ke Gap 277. Biar berarti jadi diakuisisi. Kalau lihat bantahan beritanya sih enggak, bukan enggak, tapi belum ya. PTE kemarin KDM ke Bantar Gebang nggak ngaruh ya. Kalau Pak Prabowo ke Bantar Gebang, oke. Slis ngikutin PKTR. Kalau PKTR naik, Slis mungkin bisa lebih terbang. Dia ini sektor tech dia, sektor listrik, kendaraan listrik. PKTR Slis. Bumi itu sektor kapal. Belum ada lagi nih perang-perang nih. Senyap aja Iran nih. Mana? Slis bisa masuk berapa? Mungkin cicil aja ya, cicil aja. Kita nggak tahu nih, cicil aja mas. Soalnya kan masih merah-merah nih. Agustus belum berakhir nih, masih ada kesempatan merah. Cicil aja. Nanti teman-teman panik, tiba-tiba tanggal 1, tanggal 31 di hari Senin itu drop parah, macam hari Rabu kemarin. Ya cicil aja, kita nggak tahu news di weekend ini bakalan apa. Bakalan Pak Bowo bersabda kah? Atau Trump bersabda bikin IHSG merah dalam? Kita nggak tahu, makanya cicil aja. September nggak bir kan? Harusnya nggak bir ya, harusnya nggak bias. Padi kan udah kita view. Padi itu triangle bottom, dia bakalan break up ke atas. Cuman ya itu timing timing hub sore ini nggak ada nih, susah. Kalau biar jadi akuisisi IHSG potensi berapa? 6.700 kan target IHSG kita belum tercapai. Kemarin high-nya 6.500. Bedanya L rotasi sama L tangga apa? L tangga itu ya bentuknya main tangga. L rotasi itu pergerakannya nggak harus tangga, tapi naiknya per sektor. Jadi satu sektor naik semua, itu L rotasi. Saya analisa kalau perang tuh tunggu cadangan oil US penuh. Sebenarnya nggak juga. Perang itu kalau kita nengok oil aja, dia kan berdasarkan dolar oilnya itu. Kalau udah nyentuh 100, itu siap-siap perang tuh. Kalau udah nyentuh 100 berarti damai. Kalau udah oil itu udah 70, dolar 70, nah itu bikin Trump ini bakalan iseng gimana caranya oil itu naik. Nah gitu, sebenarnya gitu. Tengok diagram atau dia pergerakan harganya oil sebenarnya. Jadi kalau udah 70 tuh, ada sero-sero aja tuh. Kalau misalnya trade, kalau teman-teman main forex ya, itu teman-teman sero aja oil tuh di 70. Dia bakalan naik ke 100, nanti dari 100 turun lagi ke 70, 70 naik lagi 100, gitu-gitu terus. Teman-teman yang belum follow dulu ya. Futur itu ke kemana ya? Futur itu ke 1000, futur ke 1000. Cater gimana? Cater satu kali arah lagi. Kemarin kan kita view kan, Cater itu tender offer. Cater itu tender offer. Jadi pengendali lama itu bakalan crossing barangnya ke pengendali baru. Tapi ada syarat. Jadi misalnya 60% atau 70% dia pengen nyerap pengendali barunya. Nah, kalau pengendali lamanya cuman baru punya 50%, kayaknya bukan 50%, ya 50%, tapi pengendali lamanya 40%, biasanya gitu sih.
ya setengah persen, ya setengah dari 100%. Nah, biasanya gitu. Jadi kalau misalnya pengadil lama punyanya 40% dari 50%, jadi pengendali lama ini bakalan nyerap saham publik, saham-saham publik atau nyerap free floatnya lah berarti kan. Gimana cara nyerapnya? Ya udah, dia bakalan HK di reguler, di pasar reguler. Jadi harga saham itu naik terus, bahkan bisa arah. Makanya kita prediksi setiap tender offer tuh rata-rata arahnya 3 kali. Jadi gitu. Rata-rata ya, rata-rata tender offer arahnya 3 kali. Makanya siapa yang HK sampai arah itu ya pengendali lama. Jadi kita TP, para retail yang punya cater itu TP, take profit, karena caternya udah arah kan. Ya udahlah, udah cuan kok, udah cuan gede ya berarti kan. Ya udahlah, take profit aja. Tapi yang nampus ya tetap pengendali lama buat menuhin shareholding dia sampai 50% agar bisa di crossing ke pengendali baru. Jadi gitu. PRDL itu lebih seksinya PRDA. Dia kan habis punya pengendali baru ya. Pengendali barunya ini bagus. Makanya harganya itu naik terus. Nah, PRDL ngikutin PRDA. Dia sama aja, ya satu sektor lah ibaratnya, kakak adik. RMKE, RMKO, PANI, CPDK. Ya pokoknya gitulah. JAR target berapa? JAR targetnya ke gap 7.000. Info PANI. Nah itulah aguan sejak kena kasus pagar laut kemarin itu nggak naik lagi. Kena mental mungkin aguan kan. Habis itu kayak nggak deketin pemerintah lagi, jadinya saham dia jadi sampah, sama kayak Hapsur, dia nggak bakalan naik terus. Ya setiap konglo ada masanya, setiap masa ada konglonya. Mungkin ya sekarang konglo yang gandeng Pak Bowo, ada Wak Haji, ada Pak Bakri, ya itulah mungkin. Info Isam buat Selasa besok masuk apa? Yang penting punya JAR, punya FAS. Ya terserah, kalau punya teman-teman punya mau masuk kebun atau masuk TB yang liquidity-nya rendah, terserah. JAR cocok untuk fundamental apa bos? Itu murni bandarmologi. Pindah kamar kak biar nggak ribut. Lagi di luar ya. Liatin ceweknya, jangan. Besok opening apa? Kayaknya Kija sih menarik, Kija sampai ke gap 277 kayaknya tanggung kali ya. Pergerakannya dikit lagi sebenarnya, sama kayak IATA tuh. IATA tuh dikit lagi tuh terbang tuh new high, cuman digocek-gocek terus. Tapi JAR itu naik kayaknya, JAR itu naik kan, kita udah buy closing ya, JAR.
karena trigger UMA. Kalau bandarmologinya sih setelah UMA itu naik. September bukankah bulan merah? Iya, kalau ini pokoknya tepatnya untuk akumulasi lah. Tapi tergantung sih. Tapi nanti tengok aja lah. Gimana badainya September. Kalau misalnya nggak ada badai sih bagus-bagus terus. September sih bullish. Kalau mau nengok jangan tahun kemarin apa gimana. Tengoknya pas ada pembalikan arah dari Juli ya. Tahun berapa ya? Pokoknya gitulah. Raja masuk haha itu jelek. Haha masih sampah, belum ada timing. WH SW-nya masih lama nggak tahu juga. Isam rata-rata bit offernya tipis, enggak juga lah. Kita masuk jar, masuk fast itu bisa sampai 700 masuk kok. Itu satu akun, nggak keganggu kok. Sebenarnya kalau misalnya timingnya pas kita kena ada masa-masa bandar punya project, itu dia nggak bakalan ganggu dan bakalan naik terus. Tapi kalau kita nggak pas timingnya ketika bandar cuci piring, ya memang lagi apes. Demo rusuh Captain sama ojol lah tuh kan, kita nggak tahu nih besok bakalan rusuh lagi, kita nggak tahu. Kalau besok IHSG merah berarti tempo masih naik, teman-teman masih bisa take profit. Jar bisa untuk kontra atau ke emiten emas? Bisa untuk kontra jar, karena kan timingnya Selasa Rabu ya, bisa untuk kontra. Kalau mau sektor emas akumulasi juga oke. Ayo tempoku biar naik. Sen gimana? Sen itu spike ya. Coba nanti kita tengok polanya. Pada itu kan masih bagus dia. Pada Inet. Pada itu ke gap 288 kan belum hit. BRRC, aduh, saham yang ditinggal Elkobel tuh. Tunggu timing berikutnya aja lah. Pipa masih bagus pipa. Pipa kan 222. 2222. 222. Sampai ke sana. Laju Southwest. Laju itu L tangga ya. Elvir. Itu giliran itu naiknya. Tron ini bagus, cuman nggak kepantau, tiba-tiba arah, tiba-tiba banyak saham yang nggak kepantau. Cara baca bid offer, kita bahkan nggak ngeliatin bid offer sih. Ya paling waktu-waktu tertentu aja lah nengokin bid offer. Tapi nggak harus lihat bid offer. Baca candle aja sih. Kalau teman-teman dalemin bid offer, mata teman-teman bisa juling. Karena teman-teman mantau per detik, tiap detik mantau, tiap menit pantau. Dan jadi trading teman-teman bakalan capek. Jadi mending nyantai aja kan. Kalau turun akumulasi, kalau naik ya tinggal TP. Jadi nggak perlu mantau bid offer lah. Ada ilmunya. Tapi kalau didalemin bid offer, teman-teman bakalan capek nanti tradingnya. Sampai jam berapa? Sampai jam setengah 10 aja lah ya. Real gimana? Real kalau misalnya teman-teman capek saving, teman-teman kontra aja. Tempe nggak kejual tuh dia cap, simpen aja. Direkam apa enggak ini cap?
Oh iya ya, lupa rekam tadi. Cuman bahasannya tadi direkam. Kalau reviewnya nggak kerekam. Keluar aja nggak bisa kan? Keluar kemana? UH-nya belum dicolek Elkobel. Keluar dari rel. Oh, keluar aja terserah, boleh keluar. Kontra aja ke jar atau ke emas. Masuk PSAB bagus. Coca Bento. Oka L tangga sih, cuman belum lihat lagi polanya. Nice bisa masuk nggak? Nice itu kan Axel ya? Nggak nengok sih. Cara keluar dari rel bisa kok, bisa. Antri aja itu. Nanti dia bakalan hidup kok. 50. Dia bukannya kayak Goto kok. Dia ada yang akumulasi di 50. Teman-teman kalau nggak tahan, keluar aja nggak masalah. Kalau aku bagi berapa peluru? Minimal bagi 2, karena kita kan pakai strategi trading pen bui 1, bui 2. Minimal bagi 2. Atau bagi 3, satunya itu tes slot aja. Kadang kan kita cek ombak, ini bagus gak nih, bakalan naik apa enggak, tunggu agak sejam, tunggu agak 1 hari, oh ternyata turun, sama kayak kemarin kan, oh pada stagnan di 200, tiba-tiba trap sampai ke 170-an, pada panik kan. Itu harusnya Zero teman-teman nontonin kan, panik, besoknya rebound tinggi, kayak hari ini rebound tinggi, teman-teman nonton. Jadi gitu. Saham sektor gold yang bagus apa? Emasnya MDKA, emasnya MDKA atau BRMS-nya Bakri. Cara tahu saham bakal arah gimana? Biasanya bisa ke arah hunter itu. Historical candle. Jadi saham arah itu berulang. Saham yang pernah arah bakalan arah lagi. Jadi gitu. Terima kasih Bazil. KBLV nggak mantau sih, walaupun dia masuk sektor perkabelan, dia termasuk konstruksinya PLTS. KBLV, kemudian KBLM, pokoknya kabel-kabel lah. Real gimana? Real kalau nggak kuat keluar aja. Bisa keluar kok, karena dia real itu diakumulasi di 50, cuman belum waktunya naik aja. Real sama BSPK cak kemana? Dua-duanya itu Pak Fir sama aja sih, tinggal nunggu timing. BRMS tunggu koreksi ke berapa ke keluar masuk, cicil aja. Emang real ada berapa? Ya real kalau target terdekat, kalau teman-teman punya 50, TP 52, TP 55 pun oke juga sih. Cuman kita nggak tahu waktunya kapan. Regulasi RP1 trigger IISG gak kira-kira? Harusnya enggak sih, cuman yang kena trigger ya saham gocap. Kecuali Goto nanti ARB berjilid. Nggak tahu sekarang Goto ini masih likuiditasnya masih IISG mover atau enggak. Kalau IISG mover, Goto masih IISG mover, kayaknya bakalan ngaruh sih. BRMS dan MDKA di berapa? Cicil aja.
Koreksi cicil aja, dia bakalan new hack dari sekarang, dari harga sekarang. Botol ditampung Morgan harga 23. Kapten, maksud dari open low gimana? Open sama dengan low itu ya kuning. Jadi opennya itu sama dengan low-nya hari itu. Misalnya opennya 80 nih. Jadi low-nya 80, harga itu langsung naik. Jadi open sama dengan low. Jadi 80 tiba-tiba naik ke 82, 85, berarti kan HK terus. Jadi nggak pernah low lagi semenjak open itu tadi. Jadi naik terus. Nah itu open sama dengan low. Itu jatuhnya HK. Ya banyak sebenarnya open sama dengan low itu. Di setiap saham ARA yang di opening itu open sama dengan low semua. Bahkan dia ketika loncat pun open sama dengan low. Misalnya ya harga closingnya 80, tapi opennya loncat ke 85. Tapi dari 85 nanti naik 86, 87 sampai ARA di 100. Nah itu berarti open sama dengan low, karena opennya di 85, low-nya juga 85. Nah itu sampai ARA itu naik terus kan, dia openingnya ARA terus kan. Biasanya gitu, openingnya ARA, di HK sampai ARA itu open sama dengan low. Tapi ilmu-ilmu kayak gitu tuh risk-nya tinggi. Kenapa? Contohnya kayak Belvin. Jadi dia open sama dengan low kan. Belvin kan suka gitu, open sama dengan low. Opennya tinggi, opennya kena gap lah. Kan tinggi kan. Udah spike itu, spike. Tap. Naik 2-3% opennya. Tiba-tiba agak selang sampai jam 10 ARB. Belvin tuh suka kayak gitu tuh. Jadi low-nya berubah. Yang tadinya open sama dengan low sama, tapi tiba-tiba low-nya jadi berubah kan, karena dia kena merah kan. Jadi berubah. Jadi udah nggak ini lagi. Belvin tuh kayak gitu. Apalagi kalau Belvin suka open sama dengan high, tiba-tiba gap langsung trap. Itu sakit tuh. Kapten, ARB Hunter itu gimana? Itu sebenarnya pakai ilmu teman-teman. Harus bisa baca pasar di hari setelahnya. Dia bakalan ribut apa enggak? Nah itu pakai perkiraan. Itu ya biasa teman-teman yang biasa main ARB Hunter. Misalnya, kalau secara bandarmologi ya, setiap saham yang 3 kali ARB ada potensial rebound. Setiap saham yang udah 3 kali ARB itu ada potensial rebound. Nah itu bandarmologi 1, ARB Hunter. Jadi ketika ARB-nya udah 3 kali nih, baik 1, 2, 3 ARB kan. Nah besoknya itu ada potensial rebound, atau sorenya itu bisa rebound. Nah itu yang suka-suka ARB Hunter. Tapi zone-nya adalah ketika ARB-nya nggak 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali, dan nggak rebound. Nah itu sakitnya di situ. Nanti tiba-tiba teriak, wow, cuan. Padahal dia kena ARB 4 kali, ARB keempat baru rebound. Tiba-tiba teriak cuan. Itu klise aja teman-teman, klise. Teman-teman harus sedia beberapa kali untuk pastikan itu rebound dari ARB. Nah, gitu. Itu sakit itu teman-teman. Kalau ARB Hunter. Contoh MDIA. Teman-teman bisa aja masuk FCA ARB, itu bisa aja kan. FCA 1 ARB, FCA 2 ARB. Nanti
FCA 3. Oh, langsung arah. Habis itu teriak-teriak, aku cuan 10%. Padahal dia cuma 2 lot. Satu lot hari pertama, satu lot hari kedua, baru dia cuan. Itu klise aja teman-teman. Susah dapetin ARB Hunter dalam jumlah yang banyak karena dia harus average down 1000 kali. Klise itu. Karena resikonya tinggi. Resikonya tinggi ARB Hunter daripada ARA Hunter. Jadi gitu guys. Love banget sama kapten. Ini yang bilang-bilang love ini cewek apa cowok? Rosa. Eh, 130 orang ini nggak pada kelonan kan malam Jumat? Dan kapten inseknya, ya sama-sama. Sunnah Rasul kan. Momo sekarang sell before MCI di SSA tujuan. Di SSA oke. Window dressing biasanya mulai kapan? Mulai berber. Sama kayak kalau dalam primbon Jawa itu berber itu tanda hujan, tanda musim hujan. Hujan itu bawa berkah. Kalau di bursa berber itu tanda window dressing. Window dressing itu biar berkah. Sama sebenarnya. Crossing barang itu bukan berarti bagus, kadang dia cuma jaga harga aja. ISG ke depan aman-aman aja, harusnya sih aman. Kita tapi nggak tahu September ini bakalan badai apa, kita nggak tahu. Mudah-mudahan sih aman. Bikin buku kah? Males sebenarnya. Bikin buku kalian aja malas baca. Analisa 1 menit yang lalu agak selang 1 menit 2 menit ditanya lagi di bawah, ini gimana view-nya? Itu kan berarti malas baca kan? Gimana kalau teman-teman baca buku? Teman-teman yang belum follow dulu ya. Kalau di bank kapan ATH lagi? Kapan ya? Nggak tahu dah. Saya mau beli cup kalau bikin. Kopdar bareng member grup tele. Kita sebenarnya beberapa kali kopdar sih. Di Surabaya ada, di Tangerang ada, tapi itu dulu 2024 atau 2025 ya, kayaknya 2024. Dulu nggak seramai ini. Dulu Burger Gang itu cuma 5.000, cuma 2.000 member. Sekarang udah 10.000. Dan 10.000-nya itu bukan orang. Itu sales Forex, itu sales iPhone. Rosa. GPSO menarik nggak? GPSO sebenarnya akumulasi set dress ya GPSO. Tunggu timing aja. Ada A1 juga di grup itu. Pokoknya semuanya ada lah.
Sales A1 juga ribet banget. Dasar. Ayo ke Surabaya lagi, insya Allah ya. Keter bisa turun ke 523. Aduh, minta turun pula Keter. Kacau. Kemarin suruh akumulasi sebelum 700 nggak mau. Sekarang udah pada arah minta turun. Gimana kalian? Sama kayak padi, sama kayak pada, sama kayak hija. Turun nggak mau akumulasi. Naik minta turun. Apa kalian maunya? Turun minta cut loss, minta view, dan naik nggak mau TP. Maunya kayak mana? Rotasi lagi sowan ke Jombang. Siko bagi duo. Siko itu kan tangga ya. Proyeknya Elkobel juga ya Siko. Tengoklah nanti itu view-nya. Teman-teman yang belum follow dulu ya. PTPP ada rumor tapi kenapa nggak jalan? Kan dia sistemnya jangka panjang ya. Newsnya itu nggak langsung naik, jangka panjang. Ya mungkin beberapa ini nanti bakalan naik. Real kalau nggak naik crossing aja, kontra Real, keluar aja. El Bengong nggak pernah kelihatan. Mau lihat powernya kayak El Bengong siapa dah? Pipa kedua-dua. Kapten spill bandarmologi yang buat keuntungannya tuh gede. Harus ada story akuisisi. Nah itu bakalan beggar. Contohnya kayak kemarin kan MGA Kota, Pada, Doo, Kiata. Harus ada story akuisisi. PTMP, Southwest. Kan proyeknya sebulan sekali, berarti minggu depan lah. MDA Cup turun terus, akumulasi enggak ya? Cicil aja. BBI udah dilantik, apakah mempengaruhi ISG? Kapan dilantiknya? Pidato kapan jalan? Kapan jalan? Barusan ya? Kita tengok lah. Harusnya sih hijau. Harusnya hijau ya ISG besok. Soalnya kemarin Gubernur BI longsor kan merah ya. ADCP, El Gocap tuh. Nggak tahu TP-nya berapa. Epak. Nggak tahu view-nya. Nggak hafal view-nya, nanti lah tengok. Cuan ke 3000 ATH bulan apa? November. Inet Ekpada masih naik sih. Baja nggak hafal dia. Tempo kalau misalnya besok masih ada demo open high, tapi kalau bisa take profit aja lah, soalnya kan Jumat kan ada potensi koreksi. DOS itu sama bot. DOS ek bot. Belum ada timing. Tapi iya target terdekat ke berapa? Minimal ke 2000 dulu lah nih. Jangan besok ke berapa? Bisa ke 3500 mungkin atau 4000. Iya tapi masih sama, masih 150 ya iya tak. Futur TP berapa? Nah, Futur itu kan beggar ya, 1000 dia.
terserah tapi bahas IPO ntar aja, nanti kita bahas. Koin ikut BTC, Bitcoin naik, koin naik. Kapten sekarang jarang rekom saham Kobel karena yang menarik banyak kan. Ada Wak Haji atau saham-saham proyek-proyek bandar big scalper itu kan bagus juga. Jadi ya memang jarang ngikutin Kobel lagi. Kobel pun ngikutin rotasi. Dia kadang masuk BNBR, kadang masuk Bumi, ya kan? Ngikutin rotasi jadinya. Masih bingung ilmu crossing. PSG Bullies ngapain ikut Kobel? Bener. Cara analisa saham yang arah besoknya masih bisa naik gimana ya? Sebenarnya bandarmologi arah itu adalah saham yang lengket arah itu lanjut kenaikan. Saham yang lengket arah itu lanjut kenaikan. Jadi dia bakalan open high. Ya udah, itu basic bandarmologinya. Masalah dia tiba-tiba gap down itu berarti Elkobel. Habis arah tiba-tiba gap down besoknya, nah itu berarti Elkobel. Dia tidak ngikutin pola bandarmologi arah itu. Basicnya bandarmologinya saham yang lengket arah itu lanjut kenaikan. Dia gravitasi berarti. Newton alam. Keter arah hari ini, akankah besok arah juga? Nggak harus ya. Soalnya kayak kemarin Keter itu kan udah arah, kemudian koreksi kan. Tergantung bandar sih. Tapi yang jelas Keter arah hari ini besok lanjut kenaikan. Tapi bisa jadi closingnya merah karena hari Jumat. Kapten, kenapa kalau ngasih rekom itu selalu angka yang sama? 111, 122, 133. Itu biar cepat nulisnya teman-teman. Kita kan butuh kecepatan jempol yang itu cepat-cepatan juga dengan timing moving harga saham. Jadi ketika rekom kalau telat bisa duluan naik, makanya ya itu ketiknya cepat-cepat 111 kan enak, tekannya numberingnya itu kan 111 daripada 110 atau jadi dari 1 ke 0 itu kan dari kiri ke ujung kanan. Nah itu jarinya kan agak ini ya, agak sulit. Jadi lebih enak ya 111, 122, 133, 155. Biasanya trading sendiri di rumah atau tim online? Biasanya kita pakai tim ya. Telegram itu bisa, kita biasanya trabarnya di Telegram. Jadi sekalian rekomendasi ke teman-teman Burger King. Jadi ketika kita trabar di room fast trading, kita juga lagi live bareng di grup Telegram yang lain. Modal 60 juta enaknya masuk maksimal berapa saham? 60 juta masuk aja dulu kalau pemula ya. 10 juta masuk 6 saham oke. Tapi jangan 6-6-nya masuk semua dalam hari itu. Ya minimal sedikit-sedikit lah, jangan semuanya lah 6-6-nya. Atau misalnya kalau pemula ya 5 juta dulu. Sisakan RDN, jangan sampai 0. Karena kita nggak tahu besok, lusa, atau minggu depan ketika saham-saham yang lain masih nyangkut, itu ada project bagus yang lebih cepat naiknya dibanding saham yang kita punya sebelumnya. Jadi pastikan teman-teman punya RDN, ready RDN untuk dapatin project saham berikutnya yang kita nggak tahu sekarang ini belum ada apa-apanya. Itu diversifikasi portofolio. Sebenarnya udah sering dibahas di trading notes, ada di trading notes diversifikasi portofolio itu. Padi newsnya apa ya? Padi ini
X pipa. Jadi pipa ini kan sejalan dengan padi. Jadi walaupun dia nggak bareng Hapsoro, teman-teman Hapsoro, teman-teman sektor Hapsoro, dia padi ini sejalannya sama pipa. Itu. Koka, Preston, nanti kita tengok teknikalnya ya, nggak hafal. Gubernur BI perempuan pertama nih, baru akan dapat paripurna 1 September. Kita lihat lah nanti siapa terjangnya, bagus apa enggak. Harusnya sih dukung IHSG, biar IHSG itu hijau-hijau terus. Itu sedap tuh. Jangan kayak Sri Mulyani, IHSG runtuh semua kan. Aduh, IHSG hancur-hancuran. Tapi mudah-mudahan Gubernur BI ini menyelamatkan IHSG, jadinya bulan uptrend terus September. LP, rumor PP abis terus. Nah itu dia. Kita pakai timing. LP itu kan timingnya udah lama, udah lawas. Sama kayak cuan kemarin. Cuan itu di buyback, udah hari itu kan naik arah. Yang lain pun sektor PP naik semua. Habis itu besok-besoknya koreksi kan. Habis itu udah nggak ada lagi kan trigger-trigger berikutnya. Cuman hijau di hari itu aja. Artinya ya udah, mau gimana lagi. September prediksi IHSG, mudah-mudahan sih bullish, waktunya window dressing, tapi kita nggak tahu lah kedepannya bakalan badai apa, kita nggak tahu. Cuan gimana ya, cuan ngikutin PP kan masih ampas ya, masih sampah ya. Tengok berikutnya lah, timing berikutnya. Swing cuan gimana, mending swing WAHJ. Kalau teman-teman masih ada RDN, WAHJ aja, atau Bakri ya, PKTR bagus. MDIA kota itu masih bagus sebenarnya, cuman kendala MDIA FCA aja. TPIA masih oke. Komro itu oke aja. Dia bakalan naik sesuai timingnya. Kita nggak tahu timingnya kapan. Wah Haji paling bagus ya, paling bagus Bian. Teman-teman kalau nggak punya duit untuk HK Bian, ya Jar, Pas, itu oke. BP termasuk Bakri ya, BP termasuk. Futur gimana? Futur masih bagus. Itu proyeknya kan bakalan ATH ya, Futur. Kak, yang belakang suruh diam. Keren enggak? Enggak di belakang, di samping. Kasih lihat, jangan lagi perhatikan. Jadi Bumben nggak konser, maksud jadi gimana, sama dia timingnya, sama kayak Cuan, sama kayak Prajogo lainnya. Temen nggak nonton komika kemarin, cuman nggak upload ke story aja. Tohir grup ada view cap Tohir grup, paling yang menarik Adro ya, Adro, ADMR, Adi, cuman nanti tengoklah. PKTR kan udah kita view sampai ATH dia. Mutu, aduh nggak nengok pula mutu ya, nanti lah kita tengok teknikalnya, nggak apel mutu teknikalnya. MDI target berapa? 300. RBMS. Project Ekobel ya. Mutu Sandiaga Uno itu nggak ada sepak terjang sebenarnya. Tapi kita tengoklah nanti. Lucy menarik nggak? Lucy menarik. Tapi hati-hati, soalnya ini akselerasi.
Akselerasi itu kan kayak pub gitu, menarik kenaikannya, cuman ya itu hati-hati karena liquidity-nya rendah akselerasi itu. Agar kenapa bisa arah berkali-kali? Ya mungkin ada apa aksi korporasi yang hidden, yang kita nggak tahu proyeknya itu apa. Ya semuanya bisa arah berkali-kali kalau likuiditasnya rendah. Bisa jadi ada insider buyback atau crossing, lempar barang antar pengendali, kita nggak tahu. SCKM kapan ya open suspend sampai dia rilis LK. Kan ada beberapa saham yang disuspend itu enggak karena lama rilis LK, laporan keuangannya itu enggak rilis, jadi kena suspend. Insider info A1 kan. Jangan ya, nggak boleh gibah. Sebenarnya bagus. Nih ya, insider info A1 itu sebenarnya bagus. Teman-teman nggak usah perlu skeptis. Dari channel mereka itu bagus sebenarnya. Cuman ya paham timing aja. Harus tahu timingnya. Kapan harus masuk. Kalau udah cuan ya udah take profit aja. Sebenarnya bagus. Aku tahu ininya, tangan kanannya insider info A1 itu siapa. Kita pun juga dulu juga punya juga pernah ibaratnya bandar itu kerjasama dengan kita untuk explore atau misalnya pom suatu saham itu pernah. Nah mungkin bandar itu lagi kerjasama dengan mereka. Itu aja sebenarnya. Itu bagus. Udah jam 10 ya teman-teman. Silakan istirahat ya teman-teman. Cukup ya sharingnya. Cukup ya. Selamat istirahat teman-teman. Bikin jaring laba-laba gimana? Ya, lain waktu aja lagi kita bahas lagi. Cukup ya teman-teman. Selamat istirahat. Buat channel YouTube, pengen buat konten dulu lah di TikTok. Cuman kayaknya TikTok ini terlalu vulgar. Ya udahlah, nanti kita tengok YouTube aja. Kita buka konten di YouTube aja. Soalnya kalau di TikTok ini publikasinya itu tinggi banget. Jadi bahkan bisa naik nanti nama kita. Bahaya bagi keluarga atau teman dekat kita. Bahaya buat kita juga. Karena bahasan kita ini ngeri. Salah-salah nanti ngeri lah pokoknya. Publikasi TikTok ini tinggi. Kalau YouTube oke lah YouTube. YouTube nanti kita buat lah konten. Ya. Kan bayangin punya 1 juta member. Oke ya teman-teman, sampai istirahat ya. Oke, cukup ya, dadah teman-teman. Aduh. Ya Allah, ku cancel gua. Udah maafin gak usah bantu lagi darah kita. Sumpah apa sih? Sumpah gak jelas. Sumpah gak jelas. Flicker gak jelas.
Oleng. OTW bray. OTW sabar. Buset, ngapain dek tuh? Sumpah, sabar HP gua nge-lag tuh. Nggak mau tidur. Nggak percaya gue, nggak percaya gue. Sabar. Ban. Aduh. Sabar woi, belum bisa baca komen woi. Sabar. Sabarin. Wah, beneran ada di bendara pun bunuh. Coba gak lihat tuh. Elaina juga. Halo Elaina. Bang Elaina. 14 hari dari kapan? Oh ya 14 hari ya. Kata lu 14 hari. Oh ganti nama.